Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim. Tentunya gimana kabar lo semua cuy? Semoga selalu baik-baik saja ya dimanapun lo berada. Dan semoga selalu dalam kesehatan ya. Karena sekarang polusi udara lagi buas-buasnya nih, lagi tidak bagusnya. Semoga lu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa pastinya ya. Dan kali ini kita bakal berbahasa-basi lagi, dimana gue bakal mengomentari soal artikel yang menurut gue menarik ya, atau mungkin berita-berita dari sudut pandang gue pribadi yang sangat awam ini dan sangat amat jauh dari kebenaran. Oke? Tapi sebelum itu pastinya jangan lupa untuk namanya like, comment, dan subscribe. Buat yang belum, wajib banget biar channel ini semakin berkembang pastinya ya. Untuk menyuguhkan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan pastinya juga buat lo, jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibo. Sama kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung yang namanya follow Instagram gue, sudah ada linknya di description di bawah. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai saja basa-basinya. Yang pertama ini ada dari intoday.media. Jadi katanya, anak muda ditolak pengajuan KPR gara-gara terlilit banyak hutang di pay letter. Ya ampun. Ini kita baca dulu nih beritanya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan anak muda kini sulit untuk mengajukan kredit pemilikan rumah atau KPR di perbankan nih. Hal itu disebabkan oleh kredit rating yang buruk akibat melakukan pinjaman di pay letter. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi serta Perlindungan Konsumen, yaitu Friderika Widiasari Dewi, mengatakan bahwa pay letter sudah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK atau BI checking. Jika ada tunggakan maka akan mempengaruhi skor kredit. Ya ampun. Inilah makanya buat lo semua nih anak-anak muda yang mungkin kalau lo belum punya duit gitu ya, atau mungkin pendapatan lo belum banyak gitu ya, kalau lo belum bisa beli sesuatu ya jangan maksain dong. Ujung-ujungnya kan lo pay letter, lo ngutang lagi, terus udah gitu lu nya juga kabur. Mending kalau lu utang bayarnya disiplin, silakan aja. Tapi kalau seandainya orang-orang yang tidak disiplin, yang kondisi ekonominya itu tidak stabil gitu, itu kan bahaya men. Janganlah, jangan mudah terpancing dengan Shopee COD. Jangan mudah terpancing oleh Mas Tukul ya. Karena itu ribet banget coy. Kalau lu udah terjebak dalam pay letter, aduh ribet. Apalagi kalau seandainya ya lu tau lah ya, iPhone kan sekarang setiap tahun selalu ngeluarin yang baru terus gitu kan. Apalagi lu anaknya tuh FOMO gitu kan, gak mau ketinggalan, lu beli terus yang baru, lu selalu yang namanya pay letter. Ujung-ujungnya lu ngutang mulu, gak capek apa lu ngutang mulu cuy. Janganlah, udah hidup tuh sebisanya lo aja lah, semampunya lo aja gitu loh. Jangan sampai gaya hidup lo itu lebih tinggi daripada pemasukan lo ya, jangan coy. Jadi gaya hidup tuh harus di sini, pendapatan lo tuh harus di sini. Jangan begini, bahaya coy. Kalau kayak gitu ya, ini malah lagi-lagi juga ini bisa mempersulit lo untuk yang namanya beli rumah gitu. Kan kasihan gitu ya. Gue sih kok suka sedih gitu kalau seandainya ada pasangan yang baru gitu ya, pasangan baru menikah gitu, HP-nya iPhone terbaru gitu kan, suami istri, tapi maaf ya tinggalnya itu di kos-kosan. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman kayak sayang nggak sih cuy, HP harga 20 juta gitu kan, kalau dikaliin 2 udah 40 juta, itu udah bisa DP rumah. Ya nggak sih cuy? Kalau gue sih mikirnya gitu aja, daripada lo ya kayak tadi gue bilang gitu kan, lo HP iPhone terbaru tapi pakai pay letter, terus juga tinggal di kos-kosan. Aduh, kayaknya jangan deh ya, jangan kayak gitu ya. Jadi buat lo semua para anak-anak muda dimanapun lo berada, kalau lo emang pengen sesuatu mending lo menabung aja. Nabung tuh udah paling beres cuy. Belilah sesuatu itu dengan cash, itu udah paling beres ya. Jangan pakai pay letter atau pakai ya alat-alat semacamnya lah ya, alat-alat kredit semacamnya. Jangan cuy, bahaya. Karena nanti takutnya lu malah nyepuin temen lu sendiri gitu ya. Lu ngasih
nomor, lu tau gak sih nomor-nomor yang suka dikasih ke kayak apa namanya, penagihan utang gitu tuh, kayak semacam ya, pokoknya aplikasi yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu kan kasihan temen lu gitu, harusnya namanya nyembunyiin terus temen lu. Duh ribet men, ribet. Jangan kayak gitu ya. Gue jamin anak-anak muda Indonesia pastinya kedepannya bisa lebih baik lagi ya, bisa punya rumah dan juga kehidupan yang layak. Oke, kita lanjut. Oke, berita kedua ini sebenarnya bukan berita sih, ini sebenarnya sebuah artikel. Jadi ini gue baca di Muse Media ID. Ternyata Gen Z merasa bersalah meninggalkan pekerjaan ketika cuti. Wow, kenapa kayak gitu? Kita baca dulu, oke? Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh LinkedIn terhadap 9.000 pekerja, menunjukkan kalau Gen Z ini akan merasa bersalah ketika harus meninggalkan pekerjaan mereka nih, meskipun hari libur. Ya ampun. Jadi menurut Josh Andreas selaku perwakilan dari LinkedIn, hal ini didasari oleh adanya workload yang tinggi, masalah keuangan, hingga ingin dipercaya oleh atasan. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan para boomer yang akan menikmati masa-masa cuti mereka dengan memaksimalkan sekaligus sebagai waktu untuk istirahat. Bener banget. Jadi kayaknya Gen Z itu gue gak ngerti lah ya, takutnya itu tadi kalau kata si Josh Andreas sih katanya adanya workload ya. Gue gak tahu tuh workload tuh artinya apa. Workload yang tinggi, terus juga masalah keuangan hingga ingin dipercaya sama atasan. Mungkin banyak yang banyak yang ya seperti yang tadi gue bilang ya, banyak yang nunggak juga kali ya. Cicilannya banyak kali di pay letter atau apa gitu kan. Makanya mereka kalau misalkan cuti di hari kerja gitu ya mereka suka kayak ngerasa bersalah gitu. Padahal kan cuti itu kan hak mereka ya. Mereka mau cuti atau enggak kan sebenarnya kan itu terserah mereka. Tapi kenapa lu harus was-was gitu? Lu harus merasa bersalah gitu. Itu kan hak lu. Ya gue gak ngerti lah ya, gue bukan Gen Z gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi sih bener banget, kalau boomer ketika mereka ada cuti ya mereka pasti bakal jalan-jalan coy. Mereka bakal menikmati yang namanya cutinya itu dengan ya berekreasi bersama keluarga, orang-orang tersayang gitu kan. Kenapa Gen Z ini tidak bisa gitu melakukan itu gitu loh? Karena mungkin lo hidup juga udah mulai tertekan kali ya dengan sosial media gitu ya, dengan karir-karir teman-teman lo yang mungkin udah menanjak naik, sedangkan lo masih ngerasa kayak biasa-biasa aja, masih gini-gini aja. Apakah itu berpengaruh atau tidak sama lo, gue nggak ngerti juga gitu ya. Cuman intinya sih ketika lo punya jatah cuti ya dipergunakan dengan baik lah ya. Jangan sampai nggak pakai aja main jatah cuti lo gitu untuk lo party kayak apa kayak segala macam. Orang itu hak lo kok, bebas gitu. Maksud gue ya. Lu pakai buat istirahat juga boleh. Cuman kalau gue pribadi sih kayaknya kalau istirahat sayang ya. Kalau cuti tuh mendingan buat kayak jalan-jalan gitu ya. Kalau nggak buat healing, staycation bersama seseorang. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Jadi buat Gen Z sih pesan gue sih lu nggak perlu yang namanya bersalah. Yang penting kan lu udah kerja ya, kerja lu bener. Gak usah peduliin apa kata orang lain ya. Terus juga gak usah takut yang namanya sama atasan. Karena menurut gua kalau lu pekerjaan lu emang bener, percaya sama gua karir lu juga pasti akan oke kok ke depannya. Jadi ya gak usah takut juga gitu ketika lu cuti. Cuti itu kan bukan bolos cuy. Cuti itu adalah hak lu. Setiap warga negara Indonesia itu yang bekerja itu punya hak cuti itu 12 hari setahu gua. Ya udah lu pakai lah. Kecuali lu hobinya itu bolos, lu gak ngasih kabar gitu, gak konfirmasi ke kantor, tiba-tiba lu ngilang, lu gak datang ke kantor, gak kerja, nah baru itu lu merasa bersalah, baru boleh deh. Tapi intinya kalau misalkan lu punya jatah cuti, pakai aja cuy, sayang banget kalau jatah cuti itu gak dipakai ya. Apalagi buat kantor-kantor yang jatah cutinya itu bisa angus, itu menurut gua sayang banget. Jadi harus lu pakai bener-bener tuh 12 hari tuh, sayang tuh kalau gak dipakai ya. Oke, kita lanjut. Ini masih dari Muse Media ID dan ini sih gokil ya. Gua nggak habis pikir sih. Ini ada berita kayak gini men. Jadi ada sebuah universitas di Arizona sana, Amerika, hadirkan mata kuliah psikologi tentang Taylor Swift. Aduh. Kita baca dulu aja beritanya ya.
Jadi Arizona State University atau ASU ternyata memiliki mata kuliah yang unik nih. Namanya adalah Psychology of Taylor Swift, Advanced Topics of Social Psychology. Sekilas mata kuliah ini aneh banget. Ya iyalah jelas. Soalnya mata kuliah ini membahas tuntas tentang Taylor Swift sebagai objek penelitian psikologi. Mengutip dari situs resmi ASU, namanya aja ASU ya. Para dosen akan menggunakan kisah hidup seperti gosip, hubungan sampai balas dendam dari Swift yang masih bersangkutan dengan ilmu psikologi. Wow, dari sini gue bisa melihat bahwa kehidupannya Taylor Swift itu memang sangat complicated banget cuy. Dia walaupun artis besar gitu ya, tapi hidupnya dia tuh penuh dengan penuh dengan prahara gitu loh. Jadi sampai dibikin penelitiannya gitu secara psikologi gitu, itu gila banget sih. Emang menurut gue Taylor Swift tuh living legend ya. Dia tuh udah calon legend coy. Taylor Swift tuh menurut gue lagu-lagunya bagus-bagus, albumnya laku semua, karirnya oke. Yang ngefans sama dia satu dunia, lu bayangin gitu kan. Udah gitu juga gaya hidupnya juga ya lu bisa lihat, bisa tahu sendiri lah ya tadi lah ya. Dari hubungannya, terus gosipnya dia, sampai balas dendamnya pun juga bisa jadi lagu loh. Lu balas dendam ke temen lu jadi apa? Hah? Jadi bonyok? Paling kalau nggak bacok-bacokan ya udah, apalagi gitu kan. Kalau Taylor Swift ketika dia balas dendam, apalagi balas dendam soal percintaan gitu ya, sama mantannya gitu, dia pasti bakal bikin lagu tuh. Dan lagunya itu udah banyak terbukti kok tentang mantan-mantannya gitu. Gokil sih emang Taylor Swift sih. Dan menurut gue gak apa-apa juga gitu ketika ada sebuah kampus yang pengen meneliti psikologi tentang Taylor Swift. Karena apa? Karena menarik sekali gitu loh ya. Mungkin di Indonesia bisa di ini juga ya, sama kampus lain ya, ditiru ya. Mungkin dari kampus mana gitu ya, untuk meneliti psikologi Aldi Taher. Kayaknya itu menarik juga tuh ya. Kita bisa lihat dari karirnya dia, mungkin gaya hidupnya dia gitu kan. Terus juga gosipnya dia. Terus apa lagi? Ya banyak lah pokoknya kehidupannya Aldi Taher ya yang bisa kita teliti gitu ya. Cuma lucu aja sih ya. Maksud gua kan Aldi Taher tuh artis yang udah lama ya di belantika Indonesia ya. Dia kenapa bisa jadi kayak gitu kan pasti kan ada prosesnya tuh cuy. Lu tuh harus bisa mempelajari itu sih menurut gua. Itu juga menarik tuh Aldi Taher tuh. Dia sampai masuk partai, 2 partai loh dia masuk. Di Perindo sama Partai PAN kalau gak salah. PBB sorry. Nah tapi di Perindo udah gak diinin lagi dia. Di kick dia gara-gara gak jelas dia. Sebagai kader gitu kan. Nah itu menurut gue tuh pantas banget tuh. Dia tuh bisa dibikin kayak Taylor Swift gitu tuh. Kehidupannya tuh unik, menarik banget gitu ya Aldi Taher tuh. Ya mungkin kampus yang pengen bikin gitu ya, kampus-kampus ya gue gak tahu lah kampus apa. Yang pengen meneliti Aldi Taher. Cuman menurut gue sih layak sih Aldi Taher ya. Dan Taylor Swift juga oke banget sih. Secara karya juga dia bagus-bagus ya. Kita tahu semua lagu-lagunya dia. Kehidupannya dia juga menarik banget. Emang gimana ya, lu kalau emang ngelihat artis luar negeri tuh emang bener-bener rockstar banget men. Gak bisa yang namanya disamain dengan artis Indonesia tuh menurut gue gak bisa sih. Emang beda banget culture-nya beda. Lebih bintangnya tuh, aura bintangnya tuh beda banget cuy. Gokil sih emang artis luar negeri tuh. Gila sih, rockstarnya sih, jiwa rockstarnya tuh lebih dapet gitu. Gokil sih. Dan ya pokoknya yang mungkin yang gue gak tahu sih, kayaknya yang ngambil mata kuliah ini kayaknya cuman fansnya Taylor Swift aja kali ya. Dan kayaknya sih 2 SKS doang kayaknya. 2 SKS tuh paling cuman 100 menit kali ya. Ya sudahlah, mungkin segitu aja ya basa-basi kali ini. Aduh pegel juga mulut gue nih dari tadi ya, ngoceh-ngoceh terus. Terima kasih banyak yang sudah menonton video gue kali ini. Sebenarnya gak ada faedahnya, gak ada yang bisa lo ambil dari video kali ini. Tapi ya mungkin ada insight atau sesuatu yang berharga yang bisa lo ambil ya kalau ada memang ya. Kalau memang ada syukur. Kalau nggak ada ya udah, memang semestinya seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube gua buat yang belum, karena biar channel ini semakin
meningkat ya, meningkat lagi, maksudnya berkembang gitu ya, biar gue makin semangat lagi untuk bikin konten ya. Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibor gitu ya, biar lo bisa melihat cuplikan-cuplikan dari video-video gue. Dan sama satu lagi, ayo ramaikan Instagram saya ya, dengan follow Instagram saya, sudah ada linknya di description di bawah. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video basa-basi dari Weibor berikutnya. Bye bye.